Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya, baca di perikop selanjutnya yang belum kita baca. Kali ini kita akan baca di Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Judul perikopnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin ya, amin. Suatu peristiwa di mana sesuai dengan ini ya, hukum Taurat, ketika genap 8 hari, anak-anak di sana itu harus disunat. Nah, bayi tersebut diberi nama Yesus. Dia adalah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya Maria. Sesuai apa yang dikatakan malaikat Gabriel. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, di sini ketika Yusuf dan Maria harus menyunatkan Yesus ya, Tuhan kita, mereka harus pergi ke Yerusalem. Nah, di bait Allah di Yerusalem itu ada seseorang yang bernama Simeon. Orang ini diurapi Roh Kudus, ada Roh Kudus di atasnya. Dikatakan di ayat 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Simeon namanya. Dan ada seorang wanita lain lagi yang disebut Hana. Simeon dan Hana. Simeon sudah lanjut umurnya. Dia pernah dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan melihat Mesias sebelum dia meninggal. Dan Simeon menanti-nantikan itu. Dan ketika Yusuf dan Maria masuk ya ke dalam bait Allah, Roh Kudus di dalam Simeon memberitahu. Kan kita banyak ya cerita-cerita di sini yang bukan dongeng. Ketika seseorang yang kepenuhan Roh Kudus, ketika seseorang yang dia tidak kenal pun, Roh Kudus yang di dalamnya atau di atasnya atau yang memenuhinya itu berkata-kata mengenai seseorang yang bahkan dia tidak kenal itu. Itu terjadi di Tuhan Yesus. Terjadi juga ketika Yohanes di dalam rahim melonjak kegirangan ketika Maria datang, ini ibu Tuhanku. Dan saya juga mengalaminya. Sehingga pendeta besar yang saat dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus, ketika melihat saya yang seseorang yang bahkan belum pernah mereka lihat sama sekali, Roh Kudus di dalam mereka berbicara. Jadi cerita di sini itu tidak atau bukan dongeng. Itu benar-benar terjadi. Bahwa ketika seseorang yang kita percaya ada Roh Kudus, dan ada seseorang lagi yang juga ada Roh Kudus, ketika Roh Kudus berkenan memberitahu, maka Roh Kudus dalam diri orang-orang pilihan tersebut akan berbicara. Itu benar-benar terjadi, bukan dongeng, bukan cerita. Itu terjadi juga pada saya. 3 pendeta besar berbicara. Roh Kudus di dalam diri mereka memberitahukan kepada mereka. Seseorang yang bahkan mereka tidak kenal sama sekali. 3-tiganya dari beda negara. Amin ya. Amin. Jadi itu masih terjadi sampai sekarang. Ketika Tuhan pribadinya yang ketiga ada di orang-orang yang dipilihnya, maka ketika ada seseorang lain yang Tuhan juga berkenan, Roh Kudus di orang-orang tersebut berbicara. Itu terjadi pada
diri saya, 3 pendeta besar berbicara dari 3 benua malahan, yang sama sekali tidak mengenal saya. Puji Tuhan, ini Tuhan kita benar-benar nyata, benar-benar ada. Roh Kudus itu benar-benar nyata. Jangan dukakan Roh Kudus. Apapun yang terjadi, jangan mendukakan Roh Kudus. Itu Tuhan sendiri yang katakan, jangan pernah mendukakan Roh Kudus. Itu bukan dongeng. Benar-benar ada. Dan Roh Kudus itu hak kalian semua, hak kita semua. Mari mendukung, kita saling support. Untuk agar banyak orang-orang bisa merasakan damai sukacita, damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan di muka bumi ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus beri pertolongan yang namanya Roh Kudus. Itu ada, itu nyata, itu hak kita semua. Mari terima. Makanya jaga hati. Agar apa? Terpancar roh kehidupan. Roh Kudus itu sendiri. Agar damai sejahtera di muka bumi ini semakin nyata, semakin dirasakan oleh banyak orang. Agar Tuhan Yesus tidak berkata, kenapa ketika aku lapar kamu tidak memberi makan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi makan, ketika aku di penjara kamu tidak menjenguk, ketika aku sakit tidak mengobati, dan masih banyak hal-hal yang Tuhan Yesus katakan, itu aku sendiri. Mari kita menginjili orang dengan benar-benar melakukan suatu tindakan nyata yang kita bisa, apapun yang kita bisa, yang tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Yang tentunya yang tidak najis di mata Tuhan, yang sudah tertulis di kitab kita ini, yang sudah kita baca. Agar apa? Agar Roh Kudus juga dirasakan banyak orang. Orang-orang bisa merasakan bahwa Roh Kudus itu benar-benar nyata, benar-benar ada. Tuhan Yesus itu ada, Bapa itu ada. 3 pribadi itu satu. Ada. Amin ya, amin. Nah, di sini Simeon yang kepenuhan Roh Kudus menanti-nantikan Tuhan Yesus, menanti-nantikan Mesias itu. Dan ketika itu Simeon datang ke bait Allah, itu pun ini ya dikatakan dibawa, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi Simeon dibawa ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi dia dituntun untuk datang ke bait Allah. Dan ketika Yusuf dan Maria itu masuk, ini ya, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Betapa indahnya. Biarkanlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera. Karena apa? Mesias sudah dilihat dengan matanya sendiri. Persis seperti yang dikatakan Roh Kudus.
sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Keselamatan itu sudah Simeon lihat. Yesus juru selamat itu Simeon sudah lihat. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Pujian dari Simeon. Nah, ketika Simeon memuji, Maria dan Yusuf itu juga heran tentang segala yang dikatakan tentang anak ini, tentang Yesus kita, juru selamat kita. Lalu Simeon memberkati ini ya, memberkati Tuhan Yesus, memberkati mereka semua, yaitu Yusuf, Maria, dan juga Tuhan Yesus ya. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel. Jadi Tuhan Yesus itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Amin. Nah, saat Simeon memuji Tuhan dan memperkatakan ini bahwa Tuhan Yesus itu ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan perkataan banyak lainnya, ada seorang Hana. Seorang Hana itu dikatakan di sini nabi. Dia sudah menikah 7 tahun. Kemudian suaminya meninggal. Jadi dia janda. Nah, dia kegiatannya lebih banyak di bait Allah, berdoa, berpuasa. Karena dia tidak disibukkan dengan ini ya, memenuhi kebutuhan suaminya sebagai tanggung jawab istri ya. Jadi kegiatan Hana waktu itu berdoa, berpuasa. Hana mendengar apa yang dikatakan Simeon ini. Kemudian Hana memperkatakan apa yang didengarnya kepada semua orang. Ini hasilnya. Suatu perikop yang menceritakan kisah itu. Hana yang menjadi saksinya saat itu. Dan orang-orang banyak mendengarnya. Amin ya. Amin. Dan dikatakan ini ya di ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka, yaitu Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus, ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin ya, amin. Jadi perikop ini menggambarkan bagaimana Maria dan Yusuf itu memenuhi hukum Taurat, yaitu ketika genap 8 hari bayi harus disunatkan. Nah, saat itu Maria dan Yusuf kan tinggal di Nazaret, Galilea. Jadi harus ke Yerusalem untuk menyunatkan anaknya. Nah, di situ di bait Allah itu ada yang bernama Simeon. Simeon itu sudah mendengar dari Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Dan ketika Maria dan Yusuf datang membawa Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam diri Simeon
berbicara. Bersukacitalah Simeon bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, aku akan pergi dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena sudah melihat keselamatan itu, sudah melihat juru selamat. Dan ketika Simeon berbicara kepada Maria dan Yusuf, ya, berbicara bahwa anak ini sudah ditentukan Tuhan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan banyak lagi. Itu ada saksi mata yang bernama Hana. Dan Hana inilah yang menceritakan ke banyak orang. Hana juga bersukacita mendengar apa yang dikatakan Simeon kepada Maria dan Yusuf, bahwa keselamatan itu sudah ada. Roh Kudus yang ada di diri seseorang itu berbicara ketika melihat orang lain yang diurapi. Itu terjadi juga ketika Maria menemui Elizabeth, bayi yang ada di rahim Elizabeth, yaitu Yohanes, yang sudah diurapi sejak dari rahim, ya, melonjak kegirangan. Dan Elizabeth sampai berkata, ibu Tuhanku. Itu banyak terjadi. Dan itu juga terjadi pada diri saya. Roh Kudus yang ada di dalam diri para pendeta, ya, 3 besar. Pendeta besar, ya, 3 orang. Pendeta Pariaji, pendeta Samson Dabas, dan seorang pendeta dari India. Roh Kudus dalam diri beliau-beliau ini berbicara mengenai diri saya, yang intinya itu sama. Jadi Roh Kudus ini hak kita semua. Mari saling membantu, saling mensupport agar damai sejahtera ada di sekeliling kita dan banyak orang. Sehingga orang-orang itu melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga hatinya. Sehingga apa? Roh Kudus terpancar dalam diri banyak orang. Sehingga apa? Orang-orang saling menubuatkan yang baik. Karena apa? Roh Kudus di dalam diri banyak orang berbicara, menceritakan hal-hal yang baik, memperkatakan perkataan Tuhan. Roh Kudus membisikkan apa yang ada di diri orang lain yang juga kepenuhan Roh Kudus. Mari kita saling support. Inilah inti dari perikop ini. Jadi, mari kita sama-sama saling membantu, saling mensupport, saling mendukung agar Roh Kudus terpancar di banyak orang, di banyak tempat, di seluruh penjuru dunia. Mari kita bantu orang lain untuk bisa menjaga hatinya. Agar apa? Agar terpancar roh kehidupan. Agar apa? Roh Kudus ada. Saling menubuatkan. Karena Roh Kudus ada di diri banyak orang. Amin, ya. Amin, puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Amin, ya. Amin, puji Tuhan. Amin.